Sama kemarin kasus Prof. Nuding Abdullah. Ini saya mau kembangkan sebentar. Tuntutan JPU kan 6 tahun, majelis hakimnya 5 tahun. Sampai saat ini masih sering kita melihat, mendapati unsur politisasi. Memandang hukum, persoalan hukum, pemberantasan korupsi dengan perspektif hukum. Sah-sah saja silakan dipandang dengan perspektif lainnya, tapi kita tidak inginkan jangan sampai perspektif itu bahkan menjadi gado-gado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio seorang tokoh pejuang anti korupsi yang tentu tidak asing lagi dan namanya sangat tenar khususnya di Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya, yang akan menjadi narasumber untuk membedah isu memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Seperti apa pengentasan korupsi di Indonesia? Saya langsung memperkenalkan kepada Kakanda Yusman AR. Beliau koordinator vokal NGO Sulawesi dan juga koordinator KEMAK, Komite Masyarakat Anti Korupsi Sulselbar. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kakandaku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat IPISO, kami langsung mendiskusikan tema kami. Kakanda, memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, seperti apa pengentasan korupsi di Indonesia? Itu judulnya. Tapi saya mulai pertanyaannya, apa aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di vokal NGO dan di KEMAK untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kakanda? Yang pasti memperingati Hari Anti Korupsi tentu adalah bukan hanya bagaimana turun ke jalan, ya, tapi tentu di dalamnya juga ada makna refleksi. Refleksi dalam arti ada kajian yang mendalam sejauh mana komitmen masyarakat khususnya berperang serta ya dalam melakukan upaya pencegahan atau penindakan dalam arti melakukan pelaporan atau pengaduan ke aparat penegak hukum, apakah di kejaksaan atau di kepolisian maupun di KPK. Karena kita paham bahwa peran serta masyarakat itu tidak juga diatur kewenangan untuk bertindak seperti APH. Itu yang harus proporsional. Nah, baru saja tadi kita sempat briefing dengan beberapa adik-adik dan kawan-kawan pegiat anti korupsi, seperti apa sih kemasannya? Apakah hanya turun menyampaikan pesan atau orasi, ataukah memang dalam kegiatan memperingati atau perayaan itu ada wujud atau bentuk peran serta? Wujud bentuk peran serta maksud saya di sini adalah penyerahan data atau laporan langsung, apakah di Kejaksaan Tinggi ataukah di Polda. Yang pasti bahwa kalau kemudian besok kawan-kawan atau adik-adik turun, tetap pada ketentuannya, kesepakatan kita tadi bahwa jangan sampai menghalangi pengguna jalan yang lainnya. Jangan menimbulkan kemacetan sehingga kemudian melahirkan keresahan-keresahan sehingga a priori yang timbul oleh masyarakat. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pembuka dari Kakanda Yusman AR dalam memulai diskusi. Baik, saya kembangkan sahabat dan sobat IPISO. Kakanda, tentu setiap tahun ada indikator, ada variabel yang menjadi tolak ukur, khususnya kawan-kawan di vokal NGO dan KEMAK dalam melihat pergerakan pemberantasan korupsi di bangsa ini. Tentu melibatkan semua elemen-elemen yang terlibat. Sampai hari ini, seperti apa pandangan vokal NGO dan KEMAK melihat pemberantasan korupsi di bangsa ini? Ya, saya kira di masa sekarang atau era ini ya, di bawah kepemimpinan Jokowi untuk berkaitan bagaimana mendorong peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, saya mau katakan
saya mau tegaskan dan sebelumnya saya mau bilang saya bukan bagian dari politisi. Sampai sekarang saya masih tetap independen non partai. Artinya saya mau sampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi berkait seperti apa responsifnya terhadap gerakan atau unjuk rasa masyarakat, saya kira cukup bagus. Mengapa saya katakan demikian cukup bagus? Karena di eranya adalah lahir PP nomor 43 tahun 2018 berkait tata cara atau peserta masyarakat. Di dalamnya itu ada berupa penghargaan-penghargaan. Tapi saya kira bagi anti korupsi itu targetnya bukan mengejar penghargaan, tapi bagaimana memberi ruang senantiasa membuka akses publik terhadap APH untuk tidak pernah dilakukan pembungkaman. Itu intinya. Baik, sahabat dan sobat itu. Baik, saya kembangkan ke Anda. Tentu ketika berbicara tentang pemberantasan korupsi, melibatkan yudikatif sebagai lembaga yang menanganinya. Dan melibatkan kelompok-kelompok LSM dan pemerhati korupsi. Sejauh ini sinergi antar lembaga dalam mencegah dan melaporkan penggunaan korupsi itu efektif, ruang koordinasinya kan? Untuk bagi kami dari Vokal NGO ataupun dari KMK, begitupun dari LPC Bu Sulsel, kami merasakan cukup baik untuk sinerginya. Menurut kami memang tidak ada alasan untuk tidak baik. Karena jelas undang-undang mengatur. Coba kita telisik pasal 41 Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Beserta perubahannya Undang-Undang nomor 20 2001. Begitu pula dalam PP-nya, PP nomor 70 tahun 2000. Kemudian dipertegas lagi PP nomor 43 2018. Di sana ada jelas ruang masyarakat, hak mencari, hak memperoleh, hak melaporkan, bahkan hak mendapatkan pelayanan. Pelayanan dalam arti adalah bagaimana ketika masyarakat berpartisipasi atau berperan serta untuk datang menyampaikan sebuah laporan, maka tidak ada alasan menjadi kewajiban bagi APH di APH manapun untuk meresponnya dengan baik, dan masyarakat tidak hanya direspons di saat dia melapor, tetapi menjadi wajib bagi APH untuk meneruskan seperti apa tindak lanjut atas laporan tersebut. Harus ada jawaban. Bagaimana laporannya? Memenuhi unsur atau tidak? Itu. Baik, sahabat dan sobat ibu. Menarik diskusi dengan Kakanda Jusman Air, koordinator Vokal NGO Sulawesi, dan koordinator Kemak Sulselbar. Kakanda, apakah dalam pemberantasan korupsi sampai saat ini masih sering kita melihat mendapati unsur politisasi, dalam arti kata orang dikaitkan dengan hukum, dikaitkan dengan politik, atau penegakan hukum masih tumpang tindih dalam arti kata tajam ke bawah, tapi tidak tajam ke atas. Seperti apa pandangan Kakanda sebagai koordinator Vokal NGO dan Kemak? Bahwa ada pendapat apakah dalam penegakan hukum itu atau pemberantasan korupsi itu ada kaitannya dengan politik, kita serahkan ke publik yang berpendapat, dan itu adalah hak bagi semua orang, hak bagi semua publik itu berpendapat. Segala pendapat adalah dijamin oleh konstitusi sebagai warga negara. Tetapi bagi kami pegiat anti korupsi, sejatinya kita tetap konsisten memandang hukum, persoalan hukum, pemberantasan korupsi dengan perspektif hukum. Sah-sah saja silakan dipandang dengan perspektif lainnya, tapi kita tidak inginkan jangan sampai perspektif itu bahkan menjadi gado-gado. Kita tidak inginkan seperti itu. Jadi kalau kami, terserah orang mau memandangnya ada politik atau tidak, ya silakan, itu hak mereka. Dan itulah menjadi tantangan bagi kita pegiat anti korupsi untuk bagaimana setiap laporan kita, setiap pengawalan kasus itu murni demi hukum, murni demi kepentingan rakyat, dan jauh dari intrik-intrik politik ataukah karena faktor pernah kecewa, pernah marah, atau bagian dari kerja-kerja politik. Insya Allah kami bagi pegiat anti korupsi sangat senang manakala kami mendapat saran, bahkan termasuk kritik, bahkan kalau perlu termasuk mendapat marah. Kami selalu yang begitu-begitu. Dan selalu ini sampai sekarang kita selalu terbuka kok. Silakan beri kami saran, beri kami kritik. Kritikmu adalah menjadi motivasi buat kami. Dan memang kita tidak boleh alergi politik lah. Kan kita harus juga siap dikritik. Dan itu adalah masukan yang baik. Baik, Kakanda. Saya kembangkan Kakanda. Kakanda ini kan tugasnya adalah memantau dan melaporkan indikasi ataupun hal-hal yang sudah terjadi. Sejauh ini, apakah Kakanda sudah puas
dengan ponis-ponis yang dijatuhkan hakim atau yudikatif terhadap pelaku-pelaku korupsi. Karena ada juga yang berpendapat masih banyak orang yang melakukan korupsi dengan hukuman yang terlalu rendah dan efek jerahnya belum terlalu maksimal. Kajian Kakanda, apakah Kakanda sebagai kelompok anti korupsi yang sering melaporkan, kita puaskah dengan keputusan-keputusan selama ini, atau ada masukan-masukan terhadap yudikatif? Dengan tidak bermasuk, tidak menghargai ya kewenangan atau otoritas majelis hakim atas putusannya, khususnya berkaitan perkara korupsi, ya tentu kalau kami ditanya sejauh mana penilaian kami, apakah ada kepuasan atau belum, ya tentu adalah hak subjektif ya. Bagi kami penggiat anti korupsi merujuk pada undang-undang berkaitan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sana kan dijelas adalah bagaimana memberi hukuman yang juga bermakna efek jerah. Makanya ada dikenal di pasal 2, pasal 3, ancaman maksimal. Nah, artinya kembali ke majelisnya itu. Tapi yang pasti bahwa bagi kita penggiat anti korupsi, manakala laporan kita bisa menjadi pembuktian, ada kesepakatan pendapat antara di mana kita melapor katakanlah di KPK, lalu masuk pengadilan, majelis hakim pun berpendapat sama sehingga kemudian menjatuhkan putusan bersalah, ya saya kira itu adalah satu kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendirinya adalah bahwa apa yang kami investigasi, apa yang kami adukan bukan merupakan hoax, bukan piti-piti. Kan gitu ya? Ya, bukan piti. Dengan tidak bermaksud bahwa kita senang merasa merdeka di atas penderitaan orang itu. Karena apa yang kami lakukan adalah juga bagian dari wujud peran serta. Kalau bicara peran serta, maka tentu bagi penggiat anti korupsi, khususnya bagi kami, memberantas korupsi bukan hanya karena sebagai wujud konsekuensi hidup di negara hukum. Bukan hanya merupakan amanah undang-undang, tapi juga perintah agama yang saya yakini. Karenanya, saya mau tegaskan bahwa memberantas korupsi juga merupakan ibadah. Saya sepakat, Kanda. Korupsi itu adalah sebuah perilaku yang sangat buruk dan sangat tidak manusiawi bagi suatu bangsa. Baik, saya kembangkan lagi ke Kanda. Sejauh ini independensi hakim dalam memvonis itu, dalam pandangan Kakanda dari penggiat anti korupsi, itu bisa dipertanggungjawabkan dalam arti kata sudah rasionalkah independensi mereka? Ya saya kira itu terlalu dalam ya untuk menilainya itu. Dan saya kira tetap kita hargailah putusan itu. Tentu karena kita paham bahwa majelis hakim dalam memutus satu perkara, tentu pertama yang menjadi pertimbangan adalah sejauh mana pertanggungjawaban JPU menuntut dakwanya. Ya mempersembahkan bukti-buktinya atas dakwaan atau atas tuntutannya itu. Kemudian hakim menilai. Nah, di sana juga ada hak bagi hakim untuk menilai. Jadi persoalannya itu ya, bahwa kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi, puaskah kami dengan kinerja hakim? Ya, tentunya jauh dari kepuasan itu. Karena kalau bicara pemeriksaan korupsi atau putusan, kita inginkan bagaimana setiap putusan terdakwa korupsi, ya kita inginkan ada putusan yang benar-benar maksimal. Jangan putusannya bahkan lebih rendah dari tuntutan JPU kan, sama kemarin kasus Prof Nurdin Abdullah. Ini saya mau kembangkan sebentar. Tuntutan JPU kan 6 tahun, majelis hakimnya 5 tahun, kan gitu ya. Nah, ini yang perlu dikembangkan sedikit. Apakah menurut Kakanda keputusan itu belum maksimal, dan apakah memang regulasi tentang sebuah apalagi hukuman terhadap terdakwa korupsi itu harus ditingkatkan? Karena ya kita semua sepakat bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang sangat besar, karena bukan hanya menjahati 1-2 orang, tapi bisa jutaan orang yang dia jahati. Kalau saya secara pribadi kata terlalu rendah hukuman-hukuman selama ini. Kenapa dunia korupsi di Indonesia makin berkembang dan susah diadu? Karena hukuman yang terlalu rendah. Beda kayak di negara-negara luar, hukuman yang maksimal membuat efek jerah itu sangat terlihat.
Kepandangan Kakanda di Pokal NGO dan di Kemap, adakah saran-saran dan masukan terhadap pemerintah terkait persoalan itu? Kalau untuk berkaitan regulasi, khususnya berkaitan undang-undang korupsi, saya kira jelas, sudah jelas pasalnya di sana. Ada bahkan ancaman maksimal. Beda memang kalau kita bicara dugaan suap atau gratifikasi. Kan jelas rujukannya di pasal 2B, 12B dan 12C ya. Nah, kalau misalkan dugaan perbuatannya atau didakwa dengan pasal 2 dengan pasal 3, ya itu bisa maksimal. Maka seumur hidup. Contoh kasus asuransi ini. Bahkan ada diancam hukuman seumur hidup. Iya kan? Nah, kembali ke substansi atas perbuatannya itu. Apakah perbuatan berkaitan pasal 12B itu atau B-nya itu? Ataukah pasal 2 atau pasal 3? Itu. Jadi, bahwa apakah ada saran atau solusi untuk ke depannya? Ya saya kira yang perlu ditingkatkan, kembali ke awal tadi bahwa kecenderungannya majelis hakim dalam memutus setiap perkara dugaan korupsi, khusus di Sulsel kemarin ini, masih terkesan, tanda kutip ya, bahwa belum memperlihatkan langkah yang luar biasa, dan sehingga tidak menimbulkan penilaian putusan yang greget, ya. Nah, harusnya ini menjadi juga pertimbangan ke depannya. Bagaimana perkara korupsi itu minimal lah, jangan lebih rendah dari tuntutan JPU. Ini kan kalau kita mencoba menelisik perkara-perkara korupsi dalam dakwaan yang sama atau sangka yang sama, dugaan suap dan gratifikasi, saya kira inilah yang putusan paling rendah kemarin. Ya, yang paling rendah. Coba kita lihat, tidak ada yang paling rendah itu. Nah, bahwa apakah kemudian keputusan itu diterima oleh kedua belah pihak? Ya, untuk kasus putusan tersebut, ya rasa-rasanya Pak Endar sulit untuk mengajukan banding. Nah, apakah itu sudah bisa dikategorikan ingkrah? Tunggu dulu, jangan sampai JPU-nya mengajukan. Kan begitu? Oh iya, jaksa penuntut umumnya ya. Iya. Karena belum maksimal hukumannya. Iya, karena kita ketahui ada juga kewenangan atas JPU-nya itu. Apakah puas dengan tuntutannya itu yang kemudian menjadi putusan oleh majelis hakim, ataukah dia juga menerima? Dia menerima. Karena ada juga pengalaman pernah dia sendiri yang mengajukan banding. Tapi yang pasti adalah atas putusan itu kita berharap tidak terbatas sampai di situ. Kita tetap mengejar, mengingatkan penyidik KPK untuk segera mengembangkan, menindaklanjuti sejauh mana tindak lanjutnya pemeriksaan terpisah yang pernah dilakukan di Polda, dia meminjam kantornya di Polda saat itu, sampai dia melakukan pemeriksaan 2 kali. Terhadap siapa? Terhadap oknum-oknum yang mengemuka atau yang terungkap nama-namanya disebutkan dalam persidangan yang merupakan adalah fakta persidangan. Meskipun sebenarnya majelis hakim berwenang kemarin merekomendasikan kepada JPU. Nah, tetapi saya lihat ternyata ini penyidik KPK jauh lebih lincah. Sambil menggelar sidang kemarin, dia melakukan pemeriksaan terpisah terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam persidangan. Ya, saya paham itu sudah 2 kali dia melakukan pemeriksaan. Pertanyaannya kemudian, apakah setelah vonis Pak NA ini masih muncul tersangka baru? Ya, ini saya mau tanyakan sebenarnya. Baru. Ya, saya kira kalau publik menghendaki potensi muncul terus baru, saya kira kembalikan ke KPK. Dan saya sih sebagai saksi pelapor tentu ya sedikit bersemangat, sedikit meyakinilah bahwa bakal muncul. Nah, ini yang sangat menarik karena KPK kemarin secara tidak langsung berbicara ke media bahwa ada kemungkinan akan menetapkan tersangka tambahan. Nah, ini yang menarik yang ditunggu. Baik, terakhir Kakanda, pendidikan dan edukasi terhadap generasi muda kita dan terhadap pejabat-pejabat, apakah dilakukan oleh Pokal NGO dan karena tentu harus ada pencegahan dong. Ya, saya kira itu sejalan juga dengan instruksinya Gedung Merah Putih ya, bahwa bagaimana ketika, nah memang undang-undang mengaturkan begitu, bahwa
yang dimaksud berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bergerak pada upaya penindakan. Penindakan dalam arti bagi kami, itu posisinya adalah pengaduan atau pelaporan. Harus ada keseimbangan antara upaya pencegahan. Mengapa demikian? Ya, memang sangat penting. Karena ada ilustrasi gini lah. Bahwa kalau pemberantasan korupsinya itu hanya maksimal, hanya fokus kepada upaya penindakan, saya kira itu sampai kapanpun, sampai kiamat pun tidak bakal bersih. Tidak akan bersih. Oleh karenanya itu, didoronglah kita untuk tetap melakukan pencegahan, misalkan memberi saran dan pendapat, menegur, mengkritik bahkan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Ilustrasinya begini, ini kan sekarang juga diketahui banyak kawan-kawan masuk menjadi penceralah atau pemberi saran terhadap pemerintah daerah. Prinsipnya di situ, yang pasti silakan mau jadi apa namanya, yang pasti jangan menjadi orang yang juga penikmat APBD. Bahwa kalau kemudian memang tulus memberi pendapat, ya kembali ke personalnya itu. Karena memang pemberantasan tindak pidana korupsi harus ada keseimbangan antara upaya penindakan dan pencegahan. Ilustrasinya gini, ruangan ini adalah gumbang besar, Tabek Padil. Berisi air, penuh air kotor pula dan bau bahkan. Nah, turunlah sejuta penyidik, baik dari KPK, polisi, jaksa membersihkan. Gak bakal bersih-bersih. Mengapa? Karena air yang masuk memang air kotor. Nah, disinilah harus hadir ini wujud peran serta masyarakat untuk mengedukasi, bahkan memberi pencegahan atau protektif. Saya kira itu. Baik, sahabat dan sobat ini. Saya pikir semua sudah dipaparkan. Semua pertanyaan-pertanyaan saya dijawab dengan sangat luar biasa oleh Kakanda, dan memperjelas bahwa beliau memang adalah orang yang sangat konsen dan fokus pada mengawasi atau menjadi penggiat anti korupsi. Terima kasih Kakanda. Saya mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Kakanda kepada Vokal NGO dan Kemak. Semoga Vokal NGO dan Kemak bisa selalu menjadi benteng terdepan di Sulawesi Selatan untuk mengawasi semua kepala daerah atau oknum-oknum. Sebelum closing bisa saya titip pesan satu kali. Silakan Kakanda. Kepada sahabat-sahabat semua penggiat anti korupsi maupun adik-adik mahasiswa yang tetap di garis juangnya memberantas korupsi, tetap dengan komitmen serta konsistensinya untuk senantiasa meneriakan ayo lawan korupsi tanpa batas. Saya pun ikut membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.